Selamat pagi siswa hebat. Kali ini kita akan mempelajari materi proposal. Materi ini ada di kelas 11. Semoga kita bisa bersama-sama memahami materi proposal dan dapat mempergunakannya di kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita sama-sama pelajari. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan proposal. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau usulan kegiatan. Lalu, mengapa kita harus membuat proposal? Begini penjelasannya. Salah satu tujuan utama mengapa kita harus memiliki rencana dalam melakukan kegiatan adalah karena rencana memberi kita panduan kemana arah kegiatan kita. Nantinya kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, mengukur keberhasilan atau kegagalan karena kita sudah memiliki rambu-rambunya. Misalnya kita berkegiatan belanja. Jika kita sudah punya catatan barang apa saja yang akan kita beli atau rencana pembelian kita, maka kegiatan belanja kita akan lebih cepat dan terhindar dari membeli barang-barang yang tidak kita perlukan karena keinginan dan bukan kebutuhan kita. Hasilnya adalah waktu dan penggunaan uang yang tidak efektif. Proposal ada bermacam-macam. Nah, dalam pembelajaran kali ini, proposal yang akan kita pelajari adalah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang disusun dalam bentuk rancangan penelitian yang akan kita lakukan. Lalu, apa tujuan proposal? Berikut tujuannya. Yang pertama, mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Misalnya, kalau kita mau melakukan penelitian di sekolah mengenai pendapat siswa tentang kegiatan ekstrakurikuler, maka kita harus meminta izin kepada sekolah yang bersangkutan karena pemakaian tempat penelitian. Atau misalnya, sebut saja ekskul tari SMA ABC ingin mengadakan lomba tari saman sekota Depok. Maka ekskul tersebut harus meminta izin kepada sekolah sebagai tempat naungannya dan membuat proposal. Proposal juga memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Dengan adanya proposal, pihak lain misalnya kepala sekolah atau pihak-pihak yang lainnya bisa memberikan masukan dan mempelajari lebih lanjut proposal yang kamu kirimkan karena bentuknya tertulis. Dan yang terakhir adalah mencari sponsor. Proposal juga memberikan gambaran lebih jelas tentang keunggulan-keunggulan dari kegiatan kamu. Karenanya, pihak sponsor dapat tertarik dan memberikan bentuk apresiasi kepada kegiatan. Manfaat dari proposal ada beberapa. Yang pertama adalah agar pihak lain mengerti pentingnya kegiatan. Dan yang kedua, agar ada bantuan baik material maupun imaterial terkait kegiatan dari proposal yang kamu buat. Dan yang ketiga adalah dengan menuliskan proposal, maka kita dapat mengantisipasi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Struktur proposal, halaman judul, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 yang berupa pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian.
Kemudian bab 2 berisi tinjauan pustaka, berisi review literatur, batasan konseptual, dan yang terakhir adalah kerangka teori atau hipotesis. Dan yang terakhir bab 3 metodologi yang berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Jangan lupa dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran jika diperlukan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik tersebut. Misalnya, kita mau membuat makalah ilmiah. Latar belakang berisi penjelasan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah tersebut. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu? Tujuannya apa dan apa manfaat dari acara tersebut? Dengan begitu, para pembaca proposal akan paham apa maksud dan tujuan kamu menulis sebuah karya ilmiah. Latar belakang karya ilmiah harus ditulis sebaik mungkin untuk meningkatkan minat membaca karya ilmiah kamu. Biasanya dalam latar belakang juga dibahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ, kamu bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian kamu. Dalam karya ilmiah, tidak ada patokan seberapa panjang latar belakang penelitianmu. Hal ini tergantung pada seberapa panjang masalah yang akan dijabarkan. Contohnya, misalnya kita mau membuat penelitian mengenai ekstrakurikuler jurnalistik di mata siswa. Bentuknya adalah survei. Judul ini diambil karena kamu melihat bahwa kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang menarik. Ekskul jurnalistik dapat menjadikan siswa mampu berinteraksi dengan banyak orang, kritis terhadap informasi yang diterima di lingkungan, dan berani menganalisa informasi tersebut dalam bentuk tulisan. Ekskul ini memberikan bekal life skill pada siswa. Siswa menjadi percaya diri untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang kebahasaan. Dalam kegiatan pembelajaran pun, kegiatan menulis banyak dilatih oleh guru, terutama guru bidang studi bahasa. Karenanya, kamu ingin mengetahui seberapa besar minat teman-teman kamu terhadap ekskul jurnalistik dalam sebuah bentuk penelitian. Judul yang diambil adalah survei tentang minat siswa terhadap ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 11 Depok. Dalam latar belakang kamu, yang pertama kamu tulis jurnalistik menjadi kegiatan yang diminati oleh masyarakat. Penjelasannya begini, dewasa ini kegiatan jurnalistik menjadi salah satu pekerjaan yang diminati dan dielu-elukan oleh masyarakat. Semua informasi terkini mulai dari kasus korupsi, prestasi, kemiskinan maupun keberhasilan dan juga ramalan ada dan dapat diketahui oleh masyarakat melalui jurnalisme. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari media mainstream seperti televisi, radio maupun surat kabar, ataupun media alternatif seperti podcast, website, TikTok, serta bentuk-bentuk lainnya. Itu adalah poin kedua, yaitu kegiatan jurnalistik ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjutkan, penjelasannya mungkin seperti ini. Banyak contoh jurnalistik yang handal dan menjadi contoh penting di masyarakat seperti Najwa Shihab, Aiman, Rosiana Silalahi, Andi Noya maupun Karni Ilyas.
Semuanya menyajikan informasi yang berguna dan sangat diperlukan. Keterampilan jurnalistik juga sebenarnya ada di sekolah dalam bentuk wujud majalah dinding, Instagram sekolah, maupun pembelajaran seperti membuat wacana. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, siswa pasti seringkali ditugaskan untuk membuat kegiatan bentuk jurnalistik seperti menulis wacana eksposisi, persuasi, maupun wacana-wacana lainnya. Setelah kamu menjelaskan hal-hal di atas, maka sebagai penguat, kamu harus menampilkan teori atau kamu mengutip undang-undang. Misalnya begini, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang di dalamnya memuat struktur kurikulum telah mempertajam perlunya disusun dan dilaksanakannya program pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Itu kamu ambil dari undang-undang. Dan itu digunakan sebagai penguat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan poin selanjutnya seperti ini misalnya. Pentingnya jurnalistik bagi pengembangan diri siswa dan kemungkinan karir di masa depan membuat penulis ingin tahu seberapa besar minat siswa SMA Negeri 11 Depok terhadap pentingnya kegiatan jurnalistik dan minat mereka terhadap ekskul tersebut. Disinilah letak penting dari penelitian kamu bahwa kamu ingin tahu seberapa besar minat siswa SMA 11 Depok terhadap ekskul jurnalistik. Jadi itu harus dilampirkan atau harus ditulis dalam latar belakang. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, kamu akan menuliskan permasalahan penelitian kamu. Judul yang kamu pilih adalah survei tentang minat siswa terhadap ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 11 Depok. Maka, rumusan masalah kamu berdasarkan latar belakang masalah adalah yang pertama, apa tanggapan siswa SMA Negeri 11 Depok terhadap ekskul jurnalistik? Yang kedua, apakah siswa SMA Negeri 11 Depok berminat atau tidak terhadap ekskul jurnalistik? Yang ketiga, seberapa banyak siswa SMA Negeri 11 Depok yang berminat atau tidak terhadap ekskul tersebut? Dan yang terakhir, apakah siswa SMA Negeri 11 Depok mempertimbangkan jurnalisme sebagai karir mereka di masa depan? Kamu harus memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang. Misalnya saja kamu memilih poin 3, yaitu seberapa banyak siswa SMA Negeri 11 Depok yang berminat atau tidak terhadap ekskul jurnalistik. Mengapa tidak semua poin? Boleh saja kamu memilih semua. Hanya saja pastinya kamu akan repot dan penelitian kamu akan melebar. Karenanya kamu disarankan hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Pertanyaan inilah yang mendasari timbulnya judul. Poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kamu merujuk pada masalah yang sudah kamu pilih untuk diteliti, yaitu poin 3. Karenanya, tujuan penelitian kamu adalah untuk mengetahui seberapa besar minat siswa SMA Negeri 11 Depok terhadap ekskul jurnalistik. Manfaat penelitian.
Poin ini adalah poin terakhir dalam pendahuluan. Sebuah penelitian pasti memiliki manfaat. Kalau tidak perlu diadakan penelitian. Manfaat penelitian kamu terbagi menjadi beberapa poin tergantung siapa yang diberi keuntungan dari penelitian tersebut. Untuk penelitian ini, manfaat dari penelitian adalah yang pertama untuk siswa. Guna penelitian ini untuk mengukur seberapa paham siswa tentang eskul jurnalistik dan kegunaannya terhadap pengembangan diri siswa. 2. Eskul jurnalistik. Manfaatnya adalah untuk mengetahui seberapa banyak minat siswa terhadap eskul jurnalistik agar pihak pemegang eskul dapat membuat introspeksi dan refleksi serta mengambil langkah lanjutan. Yang ketiga, manfaat untuk sekolah. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan tentang pentingnya pengembangan diri melalui eskul dan dapat diikuti dengan pembinaan terhadap eskul dan lain-lain hal teknis. Dan yang terakhir, manfaat kepada pemerintah. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan tentang pengembangan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang proposal. Bu Rini akan membuat video berikutnya untuk menjelaskan bab 2 dan bab 3 proposal penelitian. Jika dibuat dalam satu video, khawatirnya akan terlalu lama dan dapat membuat kamu bosan. Jika bosan, maka tujuan pembuatan video ini tidak akan tercapai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semangat!